kelas 3 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang Ustadz berikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS Osma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan masuk ke subtema 3 dengan judul hak dan kewajiban dalam bertetangga. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 1 dengan muatan PPKN KD 3.2 hak dan kewajiban dalam bertetangga dan bahasa Indonesia KD 3.10 ungkapan atau kalimat saran. Tujuan kita mempelajari materi tersebut adalah agar anak-anak semua dapat membuat ungkapan dengan kalimat efektif dan mengetahui hak dan kewajiban dalam bertetangga. Anak-anak semua di rumah pasti memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di sekeliling rumah kita dan orang pertama yang mengetahui kejadian di rumah kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi atau berhubungan dengan tetangga. Pada keadaan susah dan senang, kita sering melibatkan tetangga. Terkadang, kita yang meminta bantuan, atau sebaliknya, tetangga yang meminta bantuan kita. Sehingga, menjaga adab dalam bertetangga sangatlah penting. Islam mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Selain itu, ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tetangga. Ayo, siapa yang tahu apa hak dan kewajiban kita kepada tetangga? Sebagai tetangga, kita memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk diberi pertolongan. Kedua, hak untuk diberi bantuan. Ketiga, hak untuk dapat hidup nyaman dan tentram. 4. Hak untuk bermasyarakat. 5. Hak untuk dihormati sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Lalu, apa kewajiban kita terhadap tetangga? Kewajiban kita terhadap tetangga yaitu yang pertama, wajib memberi pertolongan ketika tetangga mendapat musibah. Kedua, wajib membantu tetangga apabila sedang kesusahan. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban serta ketenangan agar tidak mengganggu tetangga. Keempat, wajib menghormati dan menghargai tetangga. Yang kelima, wajib menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, anak-anak, sudah selayaknya kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan kita tidak boleh mengganggu tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang senantiasa mengganggu tetangganya, niscaya tidak akan masuk surga. Nah, anak-anak, sekarang kita coba baca bersama cerita yang berjudul Hafiz Tetangga Baruku. Yuk, kita baca bersama-sama. Aku dan keluargaku tinggal di sebuah perumahan. Rumah di perumahan memiliki jarak yang saling berdekatan.
2 bulan yang lalu, Dudu, tetangga sebelah kanan rumahku pindah keluar kota, sehingga rumahnya kosong dan akhirnya dijual. Aku ingin bermain bola pada sore itu. Ketika aku membuka pagar, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah tetanggaku yang dijual itu. Segera aku memanggil ibu yang ada di dapur. Kami berdua pun keluar untuk melihat karena penasaran. Ternyata ada keluarga baru yang pindah ke rumah itu. Aku merasa senang karena akan memiliki tetangga baru. Aku dan ibuku pun berkenalan dengan tetangga baru itu. Tetangga baruku itu ternyata memiliki anak laki-laki yang seusiaku. Namanya Hafiz. Dia akan sekolah di sekolah yang sama denganku. Aku gembira sekali mendapatkan tetangga baru sekaligus teman baru di sekolah. Cerita di atas tadi merupakan cerita pengalaman mendapat tetangga baru. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki cerita tentang tetanggamu? Coba tuliskan di bukumu setelah menonton video ini ya. Ustadz ingatkan, dalam menulis cerita, kamu harus memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kalimat yang efektif. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat saran dari sebuah peristiwa. Sebelumnya, anak-anak sudah membuat kalimat saran berdasarkan gambar dan cerita. Kali ini kita akan membuat kalimat saran dari sebuah peristiwa. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat sebuah peristiwa. Peristiwanya adalah Aminah bermain ke rumah tetangga. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Aminah ingat belum mengunci pintu pagar rumah. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira kalimat saran yang tepat bagaimana ya? Ayo, ada yang bisa bantu Ustadz untuk membuat kalimat sarannya? Nah, dari permasalahan tersebut, kalimat sarannya adalah sebaiknya Aminah segera pulang dan mengunci pintu pagar rumahnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ustadz yakin anak-anak semua sudah paham tentang kalimat saran dan membuat kalimat saran. Nah, coba setelah menonton video ini, silakan anak-anak mencoba membuat kalimat saran berdasarkan peristiwa yang ada pada lembar kerja peserta didik. Semoga Allah mudahkan anak-anak semua untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, Ustadz yakin anak-anak semua sudah pandai, sudah pintar semua dalam memahami materi yang Ustadz berikan. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS All Smart. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian video pembelajaran dari Ustadz. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.